tidak mati. Kalian ngerasa kalian punya bakat, kalian mampu, kalian coba asah, jangan. Sebuah cerita akan bernyanyi dari balik tirai dan sorot mentari tentang mimpi dan suara hati seorang penyanyi muda yang setia menanti. Halo Sobat PPN, bersama saya Laila Febriana di program Potret Pasak Negeri. Berbagi kasih, inspirasi, dan pengalaman. Seorang penyanyi muda yang telah memperoleh segudang prestasi di dunia musik pop, setiap lirik dan alunan lagu yang tercipta dengan cinta tidak menjadi hal mustahil untuk terus berkarya. Halo, aku Putri Nabila, usia 22 tahun. Aku sebagai penyanyi pendatang baru 2025. Sibuk tugas kuliah, tentunya kuliah. Terus aku latihan, aku kadang ke kantor Tarmedia Nusantara. Terus aku kadang luangin waktu aku di sela-sela waktu luang, aku biasanya nulis novel. Terus juga ada beberapa syuting podcast. Balik lagi karena orang tua ya, mamaku tuh suka banget aku jadi penyanyi. Jadi mamaku ngelesin aku vokal, terus berawal dari aku masih kecil tuh aku lomba nyanyi, terus juara aku malah ketagihan. Terus jadi aku cinta banget sama dunia musik. Putri Nabila adalah seorang penyanyi muda berbakat asal Medan, Sumatera Utara yang mulai dikenal secara nasional berkat kualitas vokalnya yang kuat dan emosional. Sejak kecil ia telah menunjukkan minat besar di dunia seni. Pada usia 7 tahun, Putri sudah aktif mengikuti berbagai kompetisi, seperti lomba menyanyi, modeling, dan menari. Bakat dan semangatnya dalam dunia hiburan mendapat dukungan penuh dari keluarganya, terutama sang ibu yang selalu mendorongnya untuk terus berkembang. Setelah menyelesaikan kontraknya dengan label Suara Bintang, Putri mulai merilis karya-karya orisinal yang mencerminkan kedewasaan musikalitas dan emosinya sebagai penyanyi muda. Tahun 2024 menjadi awal perjalanan barunya di dunia musik pop, ditandai dengan perilisan single debutnya yang berjudul Salah Cinta di bawah label musik Plus Plus. Lagu tersebut disusul oleh 3 single lainnya di tahun yang sama, yaitu Aku Ingin Hilang, Overthinking, dan yang terbaru Maaf yang dirilis pada 28 Februari 2025. Keempat lagu ini menggambarkan berbagai sisi kehidupan dan perasaan, mulai dari patah hati, kecemasan, hingga penyesalan yang disampaikan Putri dengan penuh penghayatan. Di luar dunia musik, Putri Nabila juga aktif membangun hubungan dengan para penggemarnya melalui media sosial, terutama Instagram dan TikTok. Di media sosialnya, ia rutin membagikan cover lagu dan menunjukkan kualitas vokalnya yang kuat dan emosional. Ia juga kerap berbagi keseharian, proses kreatif di balik pembuatan lagu, serta cerita-cerita pribadi yang membuatnya semakin dekat dan relatable dengan para pengikutnya. Sikapnya yang rendah hati dan terbuka menjadikan Putri bukan hanya seorang penyanyi berbakat, tetapi juga sosok inspiratif bagi banyak anak muda. Mari kita simak lebih dalam kisah inspiratif Putri Nabila dan temukan nilai-nilai perjuangan serta semangat yang bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Halo Sobat PPN, kembali lagi kita sama narasumber kita yang cantik ini, ya kan? Halo Kak Putri, senang banget bisa ngobrol langsung hari ini sama beliau. Mungkin teman-teman di rumah juga penasaran nih Kak sama cerita perjalanan karir Kakak di depan layar maupun di belakang layar gitu. Mungkin kita bisa mulai ke pertanyaan yang paling awal dulu nih ya Kak. Nah, kamu kan dari SD itu udah aktif banget nih ikut kompetisi, terus juga kan udah familiar lah sama panggung dan lain-lainnya gitu. Nah, apa sih yang buat kamu pertama kali itu jatuh cinta sama dunia musik? Sebenarnya aku biasa aja awalnya. Oh, iya? Sebenarnya kemauan mama aku. Karena aku tuh suka nyanyi-nyanyi gitu kan kalau di rumah. Suka kayak random aja gitu. Iya, karaoke gitu ya. Iya, nyanyi. Nah, mama ngeliat kayak bisa nyanyi deh anak gua gitu. Berbakat gitu ya, ada bakat-bakat. Terus di lesin vokal. Dari situ
mulai terbiasa. Jadi lama-lama aku mencintai terus fokus ke dunia musik. Tapi awalnya sejujurnya gak nyanyi. Awalnya apa tuh? Aku modeling. Oh, modeling. Terus kan kalau misalnya di Medan tuh, aku di Medan dulu. Iya. Jadi kalau lomba model atau ada acara apa-apa gitu tuh nggak cuma satu acara gitu loh. Selesai model itu tuh ada acara lain lagi kayak lomba MC, lomba nyanyi. Biasanya gitu sih. Terus mama tuh kayak nyaranin, mau nggak ikut lomba nyanyi gitu, mama lesin vokal gitu. Ya udah aku mau kan. Nurut-nurut aja masih kecil. Iya. Aku pertama kali nyanyiin lagu Burung Camar waktu itu. Terus langsung juara 2. Nah dari situ aku langsung ketagihan. Iya sih, itu keren banget sih, langsung juara 2 sekali. Iya, oke. Nah Kak, kamu itu kan pernah vakum ya 2 tahun nih, yang bikin penggemar kamu tuh mungkin kangen gitu sama karya-karya kamu. Nah apa sih yang akhirnya membuat kamu tuh membuat keputusan kalau mau balik lagi nih ke dunia musik gitu setelah vakum 2 tahun? Karena semangat dari orang-orang terdekat aku sih, terutama kayak mama, kakak, apalagi mama yang dari awal tuh nge-support aku banget di dunia entertain. Jadi masa mau berhenti di sini sih gitu, mau gimana ke depannya gitu. Kalau misalnya lagi ada kesempatan kenapa nggak diambil sih gitu. Banyak yang mau di posisi ini gitu mama bilang. Terus kayak yaudah aku sempat renungin aja gitu. Dan nggak cuma mama, tapi kayak manajer aku, orang-orang kantor, semuanya pada kayak nyemangatin gitu loh. Bil, kamu kenapa? Gitu. Jadi kayak gitu, orang lain aja semangat, kenapa aku enggak gitu. Jadi yaudah aku mulai balik lagi. Karena juga kan udah dilesin ya dari SD ya, les vokal gitu, keren banget. Nah, kamu pernah nggak sih selama perjalanan karir itu ada momen dimana kamu tuh ngerasa kayaknya ini deh jalan gue gitu di dunia musik, sampai kamu tuh ngerilis lagu-lagu dan lainnya? Itu tadi, karena orang-orang terdekat aku nyadarin aku loh, ini punya bakat, harusnya diasah gitu, jangan didiamin aja gitu. Motivasi ya? Ya, kamu bisa kok gitu. Namanya juga manusia, pasti ada naik turunnya kan, labil. Terus apalagi umur aku waktu itu masih labil-labilnya gitu loh, belum mateng. Masih remaja ya? Iya, jadi kayak ya udah labil aja gitu, kayak aku ngapain ya gitu. Aku nggak terlalu suka awalnya kan. Terus karena semangat orang terdekat aku balik lagi ke situ. Jadi motivasi ya dari keluarga, dari teman dan kerabat dan lain-lainnya. Oke, nah lagu terbaru kamu nih Kak yang judulnya Aku Ingin Hilang, nah itu dapat inspirasinya kira-kira dari mana tuh Kak? Dan kalau boleh nih, bisa nggak ya kamu nyanyiin sedikit refnya gitu? Karena kan pasti teman-teman di rumah juga pengen banget nih denger suara merdunya Kak Putri gitu. Boleh. Jadi itu berawal dari, jadi ada novel judulnya Rumah Untuk Ellie. Nah itu kan novelnya waktu itu lagi rame ya, sampai trending 1, lagi viral. Nah jadi itu penerbitnya kebetulan kenal sama produser musik aku, Om Fan. Jadi dia mau aku nyanyiin buat soundtrack novel buku itu, yang lagunya tuh sesuai sama isi cerita novel itu. Itu kenapa makanya jadi relate banget ya? Terus itu malam-malam loh, di tengah malam aku ditelepon kayak, Bill, dengerin deh lagunya, kamu suka nggak gitu? So aku dengerin, aku langsung nangis. Suka banget ya? Aku belum baca isi novelnya apa, tapi oh ada ya orang sesedih ini gitu. Langsung nangis, aku suka. Oh boleh Om, aku suka gitu. Terus langsung garap, kita nggak cacicu, langsung cepet kerjanya, diproduksi langsung, udah. Itu kayaknya waktunya nggak makan waktu lama sih, nggak nyampe sebulan. Gila, keren banget sih. Dan Om Fan langsung percayain itu ke kamu ya pada saat itu gitu. Boleh dinyanyiin mungkin sedikit? Langsung review aja ya. Oke, boleh. Aku ingin hilang, tapi tidak mati, agar aku terlepas dari rasa sakit ini. Aku ingin hilang, tapi tidak mati, agar aku terlepas dari rasa sakit ini. Nyatanya ku sesakit ini, sekuat-kuatnya aku harus hadapi. Wah, keren banget ya Kak. Nih teman-teman di rumah juga pasti pada terpesona banget sama Kakak. Masa sih? Nah Kak,
Kak Putri ini kan juga seorang mahasiswi ya sekarang nih. Nah, jadi aku tahu banget nih sibuknya Kak Putri itu seperti apa gitu kan. Nah, gimana sih cara Kak Putri ini ngatur waktu antara kuliah dan juga karir musik Kakak supaya berjalan berbarengan gitu? Pinter-pinter ngebagi waktu aja sih Kak. Kayak waktu itu aku lagi ada promo nih di Bandung tuh 4 hari berturut-turut. Nah tapi kalau misalnya aku dari awal gini, kalau misalnya ini kan kita kuliah online offline ya. Kalau misalnya aku dapet job di tanggal yang offline, aku pasti bilang ke manajer aku buat enggak dulu. Tapi kalau yang online, aku pasti terima semuanya. Jadi kan aku bisa sambil kerja, sambil zoom, sambil nugas gitu. Jadi cara aku tuh kayak gitu. Sama kayak waktu itu ada syuting sinetron, aku paling gimana caranya aku ngusahain deh gitu, kayak ngebagi waktu. Misalnya aku sempat masuk dulu nih ke kelas, terus aku izin ke dosen, aku langsung ke lokasi gitu. Jadi pinter-pinternya kita memanage waktu kita aja ya teman-teman. Oke, nah mungkin dari teman-teman di rumah juga nih Kak yang mungkin mau tertarik juga di bidang tarik suara kayak Kak Putri, bisa nggak sih Kak Putri kasih kesan dan saran untuk mereka juga yang tertarik seperti Kak Putri di bidang tarik suara? Kalau kalian ngerasa kalian punya bakat, kalian mampu, kalian coba asah. Jangan dari awal tuh udah insecure. Enggak, aku nggak sebagus ini itu gitu. Enggak, aku malu gitu, aku insecure. Jangan sih. Kalian tuh harus punya tekad duluan dari awal. Kalau punya kemampuan, kenapa enggak diasah aja? Karena orang-orang yang punya kemampuan bernyanyi dan sampai kayak kelas mahal ini itu karena mereka juga awalnya pasti belajar dulu. Gak ada yang gak belajar. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa kalian punya kemampuan, itu diasah lagi aja. Ya, betul banget ya, kayak kemarin kamu yang di SD ikut les, kursus dan lain-lainnya gitu ya Kak. Oke. Mungkin sekian dari pertanyaan kita, pertemuan kita pada hari ini. Makasih banget Kak Putri. Ya, aku senang banget bisa sharing bareng sama Kak Putri, dan juga tadi ceritanya juga sangat inspiratif. Sukses terus buat karyanya ke depannya, dan aku juga selalu nungguin lagu-lagunya baru Kak Putri. Iya. Terima kasih. Dari Kak Putri kita belajar bahwa kegigihan, semangat, serta kerja keras dalam membuat karya yang sangat menginspirasi bisa membuat kita melangkah lebih jauh. Dengan perjalanan karir yang penuh perjuangan serta pesan positif yang ia bawa lewat karya-karyanya. Jadi Sobat PPN, jangan ragu untuk memulai perjalanan kalian ya. Terima kasih kepada Kak Putri yang telah berbagi inspirasi serta pengalamannya kepada kita semua. Saksikan terus perjalanan Potret Pasak Negeri, karena di setiap episodenya akan selalu ada perjalanan yang akan menginspirasi. Saya Laila Febriana, pamit undur diri serta mohon maaf apabila ada kesalahan. Potret Pasak Negeri, berbagi kasih, inspirasi, dan pengalaman.